Oke, baik teman-teman, kalau gitu kita langsung ke pertemuan ke-8. Ya, izinkan saya untuk share screen. Ya, mengenai strategi pengembangan produk, ya, adanya di CPMK 4. Nah, gini ya. Nah, mengenai apa nih kita mau belajar mengenai strategi pengembangan produk? Ya, jadi memang kalau kita di manajemen pemasaran ini gaduh-gaduh istilahnya belajar semua ya mengenai produk, kita belajar ya. Nanti ada lagi mata kuliahnya produk dan merek gitu ya. Mengenai value kita belajar. Nanti ada juga mata kuliahnya value based marketing gitu ya. Kemudian mengenai apa namanya customer loyalty gitu ya, mengenai jasa gitu ya. Itu semua nanti kita semuanya ada di manajemen pemasaran itu memang adalah dasarnya ya. Dasarnya nanti di mata kuliah lain, tetapi yang penjurusan manajemen pemasaran akan mempelajari lagi nanti gitu ya. Nah, jadi setiap perusahaan itu memang harus mempunyai strategi dalam melakukan pengembangan produk ya. Kenapa? Karena produk ini kita tuh perusahaan itu harus bisa menyesuaikan diri gitu ya teman-teman ya, menyesuaikan diri dengan kebutuhan daripada pasar ya, kebutuhan daripada konsumen saat ini ya. Sehingga kalau perusahaan itu tidak terus-menerus melakukan pengembangan produk ya, maka tentu saja akan kehilangan pangsa pasar ya yang tadinya sudah menjadi pelanggan, kemudian akan pergi karena sudah tidak relevan lagi produk yang diproduksi oleh perusahaan dengan uh, kemajuan zaman gitu ya. Dari kemajuan zaman saat ini itu sudah tidak matching lagi gitu ya. Sudah tidak matching lagi sehingga ya itulah tujuan utamanya perusahaan itu harus melakukan pengembangan produk ya. Supaya apa ya? Supaya konsumen itu terus menjadi pelanggan ya. Kemudian juga supaya ada konsumen-konsumen baru yang tadinya tidak menjadi pelanggan, kemudian menjadi pelanggan daripada perusahaan tersebut. Gitu ya. Intinya pengembangan produk itu gitu ya. Nah, apa sebetulnya definisi dari pengembangan produk? Nah, menurut Mbah Marketing ini ya, Kotler dan Kevin Keller ya, pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru ya atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Nah, mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan ya sehingga di sini adalah menurut Kotler dan Keller ini pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu mau bertumbuh, maka mereka harus mengembangkan, menawarkan produk baru kepada pasar, ya. Baik itu produknya itu yang apa namanya dimodifikasi, ya, maupun produk yang benar-benar baru, gitu ya. Dari gagasan, ya, dari ide-ide menjadi produk yang dapat diwujudkan, gitu ya. Menurut si Pak Kotler dan Pak Keller nih ya. Sedangkan menurut Fandi Ciptono ya, pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru, meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan juga merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan ya atau research and development ya. Jadi memang sebelum melakukan apa namanya pengembangan produk ya, ada namanya unit R&D gitu ya. Nanti kalau teman-teman tidak lulus mungkin kalau kerja di bagian research and development ya, itu memang tugasnya melakukan riset ya, melakukan riset. Ini dalam hal ini adalah mengenai situasi perkembangan pasar gitu ya. Apakah produk perusahaan ini masih diminati tidak oleh konsumen ya? Kenapa misalnya turun gitu ya? Turunnya kenapa? Oh, udah hujannya. Nah, kenapa turun? Oh, ternyata konsumen itu saat ini membutuhkan produk lain atau sudah jenuh dengan produk yang saat ini ditawarkan oleh perusahaan, gitu ya. Sehingga perusahaan harus menyempurnakan lagi nih produk yang ada, ya, dimodifikasi lagi. Bahkan perusahaan juga bisa meluncurkan merek baru, ya, yang dikembangkan melalui hasil dari riset dan pengembangan, hasil dari R&D, Departemen Riset dan Development ini, gitu ya. Nah, tujuannya apa nih? Menurut Kotler dan Keller, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar, ya, dan memperkuat reputasi perusahaan dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya, ya. Jadi harus tahu dulu kebutuhan pasar ini saat ini apa, gitu ya. Kemudian dilakukan yang namanya research and development tadi, ya, diteliti oleh bagian R&D, butuhnya apa sih sebetulnya sekarang ini pasar kok sekarang perusahaan sepertinya produknya itu
kurang menjual gitu ya, kurang menjual, sehingga perusahaan harus melakukan riset gitu ya. Kemudian tahu ternyata pasar saat ini membutuhkan produk-produk ini saat ini gitu ya. Dan juga memperkuat reputasi perusahaan ya. Ini terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki nama gitu ya, yang sudah memiliki image yang baik gitu ya. Misalnya seperti perusahaan Xiaomi gitu ya, Samsung gitu ya. Apa namanya, kalau misalnya mobil Toyota gitu ya. Jadi harus tahu nih kebutuhan pasar saat ini apa ya. Nah, kemudian juga supaya produknya tidak ditinggalkan oleh konsumen gitu ya. Seperti contohnya Nokia dan BlackBerry ya, saat ini mereka sudah memiliki reputasi perusahaan yang baik sebelumnya gitu ya, dalam smartphone sebelumnya di awal tahun 2010 gitu ya. Itu masih merajalela tuh ya, masih merajai lah ya BlackBerry gitu ya, masih orang kalau punya BlackBerry ya, dulu harganya BlackBerry itu mahal ya, 2,5 3 juta ya, bahkan sampai ada yang 5 juta. Itu saya punya BlackBerry itu yang kecil, itu hitam gitu ya, yang layarnya kecil gitu ya, itu harganya kalau nggak salah 3 juta atau apa modelnya apa saya lupa, BlackBerry. Waktu itu punya itu aja udah tahun 2010 tuh, waduh udah benar-benar apa namanya, ngetren gitu ya, smartphone saya dulu gitu ya. Nah tapi ternyata di sini kita lihat sampai saat ini ya, BlackBerry tidak mampu bersaing gitu ya. Dia tidak mampu mempertahankan reputasi perusahaan ya, mempertahankan nama besarnya dia ya. Banyak sekali mungkin teman-teman sudah sering baca gitu ya, tahu bahwa produk ini dulu terkenal loh, dulu ada yang ngetop merek ini gitu kan, dulu ada yang ngetop produk ini, tapi ternyata sekarang sudah tidak bisa bersaing lagi. Nah gitu ya, sehingga di sini apa namanya, perusahaan ini juga mungkin tidak memperhatikan kebutuhan pasar ya. Sebetulnya kebutuhan pasar itu apa? Nah itu yang harus berusaha dipenuhi oleh perusahaan supaya perusahaan itu mampu bertahan ya, apalagi di era saat ini ya teman-teman, di era persaingan yang semakin ketat sekarang ya. Persaingan semakin ketat, persaingan usaha semakin ketat, juga daya beli masyarakat yang semakin rendah sekarang kan dengan adanya pandemi ya, banyak yang di PHK, banyak yang masuk tapi potong gajinya gitu ya. Mungkin teman-teman ada kenal ya, atau mungkin mengalami sendiri gitu ya, sehingga kesulitan orang untuk apa namanya, membeli barang gitu ya, membeli barang, produk, atau membeli jasa gitu ya. Sehingga dengan masyarakat yang semakin kurangnya daya beli, membuat masyarakat itu semakin sensitif ya teman-teman ya, sensitif ya. Sehingga misalnya ada apa yang menurut konsumen itu merasa tidak sesuai, konsumen akan komplain gitu ya. Kenapa sekarang customer complain itu naik gitu ya. Sedikit-sedikit orang telepon ke call center ya, komplain gitu ya. Kenapa ya? Karena saat ini orang semua susah gitu ya. Mau di bidang apapun itu semua sedang merasakan kesusahan ya, penurunan income gitu ya, sehingga pada saat mereka membeli suatu produk dan tidak sesuai dengan yang diinginkan atau dideskripsikan, itu akan membuat konsumen itu mudah untuk melakukan komplain gitu ya. Nah ini yang harus apa namanya, diperhatikan oleh perusahaan ya, sehingga saat ini ya teman-teman, di zaman 4.0 ini ya, marketing 4.0 ya, dalam arti dalam segala sesuatu itu digital gitu ya. Cuman kebutuhan terhadap call center ya itu penting sekali ya, sangat penting ya, meskipun sekarang semuanya sudah digital ya. Tapi kita sebagai konsumen ya memiliki kebutuhan gitu ya untuk berbicara langsung dengan yang mewakili perusahaan gitu ya. Nah, kita akan kesal ya kalau misalnya kadang-kadang kita kalau kita ada komplain gitu kan, kita tekan telepon gitu, kita tekan terus yang jawab robot gitu kan. Yang jawab robot, apakah ini apa yang bisa dibantu gitu ya. Tapi robot yang jawab. Kemudian permasalahan ini tekan 1, permasalahan ini tekan 2, permasalahan ini tekan 3 gitu ya. Itu yang membuat kita kadang-kadang nggak seneng gitu ya. Udah habis pulsa gitu kan. Udah gitu kita tekan 3 nih permasalahannya, misalnya produknya, misalnya kita punya sekarang itu kan internet gitu ya. Internet kita modemnya hang gitu ya misalnya. Permasalahan modem, kita tekan 3, ceret gitu kan, terus dijawab lagi, permasalahan modemnya, terima kasih sudah bagian permasalahan modem. Tekan 1 bila modem tidak menyala, tekan 2 bila modem lemot. Waduh, pusing kita gitu kan, kayak gitu-gitu gitu. Nah, makanya
Kita kalau bisa langsung tekan nol untuk berbicara dengan call center ya kan, tapi tekan nolnya itu kadang-kadang nol, kadang-kadang satu, kita nggak tahu nih tekannya itu paling belakang gitu biasanya gitu kan. Setelah semua disebutin, baru tekan nol untuk berbicara dengan customer service kami. Bisa begitu ya kalau teman-teman pernah telepon ya. Itu kan kadang kita kesel gitu ya. Kenapa? Karena kita memang meskipun sekarang zaman 4.0 itu kita butuh untuk berbicara langsung dengan call center gitu ya. Makanya kalau meskipun sudah 4.0 semuanya digital, tapi penting ya keberadaan call center itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tujuan pengembangan produk barunya kemudian kedua adalah untuk mempertahankan daya saing. Nah, ini sudah pasti ya, daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru, gitu ya. Jadi produk banyak sekarang ini kan, produk banyak. Nah, bagaimana kita bisa bersaing ya dengan baik dengan produk kita sendiri ya kan, maupun juga dengan produk dari perusahaan lain, gitu kan. Nah, itulah yang harus merupakan tujuan pengembangan produk. Kenapa kita harus bersaing dengan produk kita sendiri ya? Karena produk yang sudah ada sekarang ini, mungkin yang kita sudah maju sekarang ini belum tentu produknya ini akan berlangsung dengan lama gitu. Misalnya tidak akan tahan lama gitu ya, belum tentu akan tahan lama. Nah, siapa tahu nanti suatu saat nanti produk yang sudah laku, yang sudah kita luncurkan di pasar ini ya, suatu saat mungkin akan mengalami kejenuhan atau stagnan gitu ya. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan produk yang ada saat ini yang sudah kita produksi ya mungkin lama-kelamaan tidak akan bisa bersaing gitu ya. Makanya kita juga harus bersaing juga terhadap produk yang sudah ada juga, produk kita sendiri juga bisa gitu ya. Nah, ini adalah tujuan pengembangan produk menurut Kotler dan Keller. Nah, kemudian strategi pengembangan produknya melalui apa nih? Nah, ya. Jadi strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis ya. Pertama adalah memperbaiki yang sudah ada gitu ya. Jadi sudah punya produk disempurnakan lagi. Nah, gitu ya. Kemudian kedua adalah menambah produk yang ada. Nah, jadi sudah punya produk A, B, C gitu ya. Ditambah lagi nih produknya ya. Tambah produk D ya, tambah produk E ya. Jadi makin banyak produk dari suatu perusahaan. Nah, kemudian ketiga strateginya juga dengan meniru strategi pesaing. Nah, gitu ya. Misalnya kita punya usaha apa tadi? Nova ayam bakar gitu kan, ayam bakar. Nah, ternyata pesaing itu ayam bakarnya satu porsi itu ada dua nih, ayam bakar dada sama ayam bakar paha ya. Ayam bakar paha dan dada. Jadi satu porsi itu memang langsung dua gitu ya. Nah, Nova apa namanya? Satu porsi cuman mau pilih nih, mau paha atau mau dada. Biasa begitu kan kalau beli. Kalau kita beli apa namanya? Ayam gitu ya. Nah, enak ya ayam bakar kata si Nanda nih. Enak Pak ayam bakarnya kata Nanda nih. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ternyata di pesaing itu satu porsi langsung dua, ada paket gitu kan, paket dua ayam. Nah, gitu ya. Nah, itu kita ngeliat loh. Ternyata di ayam bakarnya Aulia misalnya gitu ya. Ayam bakarnya Aulia nih satu porsi dua nih, langsung paha, langsung dada. Nah, pantesan Nova kok kayaknya apa namanya kurang berkembang nih. Oh, ternyata pesaing-pesaing lain itu satu porsi udah dua ayam gitu kan. Dua ayam paha dan dada gitu. Nah, maka itu kemudian Nova juga meniru strategi pesaing itu ya. Nih, Nova pun meluncurkan Nova yang lebih memiliki brand misalnya gitu ya, memiliki brand image yang lebih baik misalnya gitu dibanding Aulia yang tadi sudah mau tergeser nih posisinya, sudah mau persaingannya sudah mau tergeser nih. Begitu Nova luncurkan lagi nih paket ayam paha dada. Oh, lah ya, ayam paha dada dalam arti ada pahanya, ada dadanya gitu kan. Satu paket seperti yang pesaing buat gitu ya. Nova yang sudah memiliki brand ya dibanding punyanya Aulia ya, itu langsung pesat lagi, naik lagi gitu ya. Nah, itu ya. Itu juga jadi meniru strategi pesaing ini salah nggak? Ya tidak gitu ya. Tidak salah gitu kan. Nah, tapi apa namanya ya kita tetap pakai namanya Nova gitu ya. Jangan sampai nanti ayam bakar paha dadanya Aulia ya, ayam bakar paha dada Aulia, terus Nova bikin lagi ayam bakar paha dadanya Aulia juga namanya gitu ya, nggak boleh gitu ya. Nah, jadi kalau itu kan namanya apa namanya kalau kayak gitu namanya adalah mendompleng atau KW gitu ya, KW ya nggak boleh ya, pakai tetap namanya Nova gitu ya, tapi dengan strategi yang baru ya. Jadi ada teknik strategi pengembangan produknya ini ya
itu sebetulnya dapat kita simpulkan ada dua nih, ada invention, ya, ada innovation. Nah, bedanya apa ini kalau invention atau innovation? Nah, kalau invention itu adalah produk yang tadinya tidak ada menjadi ada, gitu ya. Misalnya apa namanya Nova, gitu ya, Nova lagi ya. Habis yang lain, oh Nanda aja deh ya, Nanda ya, keripik ya, keripiknya Nanda ini ya. Tadinya tidak memiliki keripik tempe. Keripik tempe ada nggak, Nanda? Keripik apa sih? Kacang ya kemarin? Kacang Iya ya? Pak, keripik kaca. Keripik kaca ya. Misalnya keripik tempe nggak ada gitu ya tadinya ya. Nah, tapi ternyata orang banyak yang suka nih keripik tempe gitu ya. Keripik tempe seperti ini nih. Oh, nggak kelihatan ya. Saya pakai ini. Nah, keripik tempe. Jadi tidak ada keripik tempe, terus Nanda membuat invention yang tidak ada menjadi ada. Jadi sekarang keripik Nanda ya menjadi ada keripik tempenya gitu ya. Nah, kemudian itu yang namanya invention. Jadi produk yang tidak ada menjadi ada gitu ya. Nah, kemudian kedua adalah tekniknya adalah innovation. Nah, innovation ini adalah produk yang sudah ada ya, kemudian diperbaiki. Nih, diinovasi, ditambah lagi inovasinya gitu ya. Misalnya keripik kaca pedas gitu kan, misalnya atau keripik rasa jengkol yang nggak ada misalnya gitu, atau rasa pete atau rasa sambal matah ya. Tempenya juga gitu, tempe sambal matah yang orang tidak banyak punya. Nah, gitu ya, itu yang disebut dengan teknik innovation. Nah, gitu ya. Nah, itulah apa namanya strategi pengembangan produk yang harus yang bisa dilakukan oleh perusahaan ya. Termasuk juga dari teman-teman di sini yang memiliki usaha sendiri ya, juga bisa melakukan strategi pengembangan produk supaya bisa bersaing di pasaran gitu ya. Nah, kemudian tahapan pengembangan produknya ini apa ya? Tahapannya ya pertama tentu saja juga harus menganalisis kebutuhan pelanggan gitu ya. Nah, mungkin kalau saya nggak tahu ya, tapi mungkin kalau Ananda atau Nova ya yang memiliki bisnis, mungkin sudah tahu ya kalau Anda mungkin tuh kalau keripik kira-kira yang lagi ngetrennya apa, mungkin tahu ya. Terus kemudian yang dicari konsumen itu keripik apa sih gitu ya. Anda juga gitu. Kalau ayam mungkin ayam yang seperti ayam bakar yang seperti apa sih yang saat ini di dunia kuliner yang sedang berkembang. Nah, itu ya mungkin tahu ya. Mungkin kalau saya atau teman-teman lain mungkin nggak tahu yang tidak berkecimpung di bisnis itu gitu ya. Nah, jadi kita harus mengetahui itu, menganalisis kira-kira kebutuhan pelanggan itu apa sih gitu ya, berdasarkan juga dari masukan-masukan dari pelanggan kita gitu ya. Misalnya Nova tidak ada sambal matahnya nih, ya sekarang banyak ya sambal matah ya. Misalnya Nova ini dong minta apa kalau bisa ada yang rasa sambal matah dong misalnya gitu ya. Terus kemudian Nova membuat oh iya ternyata sambal matah ini apa namanya dibutuhkan nih gitu ya. Ayam mentai. Oh iya benar ayam mentai juga ya, Anda ya. Bumbu mentai itu juga sekarang juga nah ngetren juga ya yang mentai gitu ya. Jadi apa namanya? Disitulah kita bisa tahu kira-kira kebutuhan dari pelanggan itu kepengennya kalau ayam itu pakai bumbunya apa aja sih gitu ya. Nggak hanya ayam bakar aja nih misalnya ayam bakar tadi bumbu ayam bakar mentai, ayam bakar sambal matah, ayam bakar apa gitu ya yang eh, sebagai apa namanya pengusaha di bidang kuliner ayam bakar ya pasti Nova tahu gitu ya kira-kira kebutuhan dari pelanggannya ini apa gitu ya. Kemudian dari situlah muncul gagasan gitu kan, yang muncul gagasan kira-kira oh iya kalau misalnya ditambahin menu sambal matah ya ditambahin bumbu mentai gitu ya. Kemudian atau mungkin yang lain gitu ya. Itu kira-kira bagaimana sih gitu ya? Apakah kira-kira akan membuat produk saya lebih laku nih gitu ya. Nah, kemudian disitulah melakukan penjaringan ide dan juga evaluasi ya, evaluasi ya kira-kira ide-idenya ini bisa nggak dimasukkan di produk yang saya buat saat ini ya. Kemudian dianalisa ya, analisa bisnis. Nah, di analisa bisnis ya mungkin bisa melakukan yang namanya apa namanya perhitungan-perhitungan dulu nih ya kan. Kalau sambal mata berapa sih yang harus dikeluarkan modalnya gitu ya. Tentu saja untuk yang ayam sambal mata lebih mahal mungkin daripada ayam yang biasa gitu ya. Ayam yang biasa mungkin yang ayam sambal sambal apa biasanya ya Nova ya? Kalau ayam bakar sambal apa sih? Biasa sambal sambal apa biasanya itu pakainya? Sambal kecap, Pak.
sambal kecap. Wah, enak tuh sambal kecap. Nah, pasti ya kalau misalnya tadinya sambal kecap, ya kan? Terus ada mau bikin ide sambal matah ya, harus ada bawang merah, harus ada bawang putih, mungkin harus ada apa yang harus ekstra lah, ekstra modal ya kan, ekstra pengeluaran. Nah, jadi dianalisa tuh. Kalau misalnya tambah sambal matah, pengeluarannya segini, nah itu kira-kira harga jualnya berapa nih? Nah, kalau harga jualnya segini, masuk nggak nih ke segmen pasarnya saya gitu ya, ke segmen pasarnya Nova nih kira-kira yang. Nah, jangan sampai terlalu mahal juga, karena kalau terlalu mahal nggak sesuai sama segmen pasar ya. Misalnya segmen pasar kita mahasiswa misalnya Nova gitu ya. Ternyata Nova bikin sambal matah gitu ya, dengan harga yang mahal gitu, karena Nova mikir capek nih ya kan, harus apa namanya gituin apa bawang itu kan, nguleknya apa motongnya itu udah sampai bercucuran air mata gitu kan. Nah, itu kan ekstra gitu ya. Nah, itu harus dibayar gitu kan. Ekstra capeknya itu ya kan, belum modalnya, belum capeknya itu harus dibayar. Nah, dianalisa tuh kira-kira berapa nih yang bisa apa namanya dibuat harganya gitu ya. Misalnya tadinya yang biasa 25.000 misalnya gitu ya, jadi dengan adanya sambal matah ya 30.000 misalnya begitu gitu ya. Nah, misalnya gitu ya. Nah, tapi jangan sampai nanti kelebihan nih dari 25.000 yang sambal matanya 50.000 misalnya gitu ya. Nah, itu akan membuat segmen pasar kita lari gitu ya kan. Tadi ya pasarnya mahasiswa atau akademisi gitu yang di kampus gitu misalnya gitu ya. Dengan harga harus 50.000 ngeluarin untuk makan siang mungkin berat gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian dilakukan yang namanya pengembangan strategi pemasaran. Nah, gitu ya. Strategi pemasaran nanti kira-kira bagaimana nih untuk memasarkannya gitu ya, dengan adanya menu baru ini ya, berarti bisa juga mungkin dengan strategi lewat marketplace misalnya gitu ya, atau misalnya punya warung sendiri. Kamu punya apa? Novo punya warung sendiri, restoran apa online jualannya? Jadi tawarin ke teman-teman aja sih Pak, kayak di online. Oh, ke teman-teman ya. Tapi ada di Tokopedia gitu nggak? Enggak ada. Oh, nggak ada ya. Bisa itu nanti dikembangkan Nova ya, dibikin. Karena kalau di Tokopedia juga banyak juga sekarang yang jualan tuh nasi box gitu loh. Ya banyak ya nasi box. Nasi ayam bakar gitu coba kamu searching Tokopedia ada loh yang jualan kayak gitu ya. Nasi box atau nasi buat ulang tahun gitu bisa ya Nova kamu apa namanya. Tapi tentu saja itu pre-order ya kan. Nah, pre-order nggak dalam arti ya memang eh, harus misalnya 1 hari sebelumnya atau 1 sampai 2 hari sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian di situ eh, berarti kalau dengan adanya menu baru ini ya, berarti harus strategi pemasarannya juga harus berkembang lagi ya, jangan hanya teman ke teman misalnya gitu ya, atau dia dengan misalnya dengan marketplace atau dengan apa Instagram gitu ya, apa namanya yang bakar Nova Taskia gitu ya. Nah, mungkin orang akan penasaran tuh di Instagram ya, wah begitu kamu kasih foto-foto ayam bakarnya gitu ya, menu-menunya banyak, nah gitu ya. Nah itu harus dipikirkan untuk strategi pemasarannya. Nah kemudian setelah itu baru melakukan pengembangan produk. Nah pengembangan produk ya tadi yang sudah apa namanya dibuat skemanya itu ya, strategi-strateginya itu skemanya semua dikembangkan di produknya, dibuat. Nah setelah dibuat produknya sudah jadi nih ya apa namanya sambal matahnya udah jadi, ayam bakar sambal matah Nova udah jadi, kemudian diuji pasar ya kan, dikasih tester tuh sekelas ini nih, kelas ini aja udah hampir 50 orang ya kan, dikirimin satu-satu ya, ini tester loh ya, yang kedua harus bayar. Yang kedua harus bayar ya, yang pertama oke ini tester. Nah kira-kira sambutan dari pelanggan ya, atau misalnya sambutan dari teman-teman positif apa enggak ya gitu ya. Kalau ternyata kurang baik, wah kok sambal matanya kurang nih, kurang berani rasanya, misalnya begitu ya, kurang berani rasanya, kok hambar. Nah itu harus disitulah harus melakukan pengujian lagi tuh, digodok lagi tuh sambal matanya, oh ternyata kurang enak gitu kan, oh kurang enak, sampai pada suatu titik mungkin wah nggak bakat ya bikin sambal matah ya, ganti lagi balik lagi ke pemunculan gagasan ini ya kan, nggak jadi sambal matah, misalnya telur asin. Nah ayam bakar telur asin udah ada belum, belum ada kayaknya ya, ayam bakar telur asin coba aja misalnya gitu kan. Yang ada sekarang kan udang, udang goreng telur asin ada ya, tapi ayam bakar telur asin mungkin belum ada. Nah itu kembali lagi ke sini gitu. Pemunculan gagasan lagi, pencarian ide lagi, analisa bisnis, strategi pemasaran, pengembangan produk, pengujian pasar. Nah setelah ternyata apa namanya sebagian besar itu positif gitu ya,
Ya, sebagian besar positif ya, tidak harus semuanya positif ya, tapi sebagian besar harus positif tanggapannya ya. Kalau sebagian besar tanggapannya negatif ya, nggak enak gitu ya, ya jangan diterusin gitu ya. Tapi sebagian besar sudah tanggapannya adalah positif, baru melakukan penjualannya ya, di komersialisasi, bagian komersialisasi ya, baru dijual ke pasar. Nah, gitu ya, untuk tahapan pengembangan produk ya, secara sederhana ilustrasinya tadi pakai ayam bakar Bunova nih, ya gitu ya, ayam bakar Bunova gitu. Nah, itulah ya teman-teman untuk tahapan pengembangan produk menurut Shimamura ya, tahun 2000 gitu ya. Kemudian faktor pendukung pengembangan produknya apa ya? Menurut William Stanton ya, faktor pendorong atau pendukung pengembangan produk adalah sebagai berikut. Ya, pertama adalah perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi mendorong ya pengembangan produk ya, kayak tadi promosinya gitu kan. Strategi pemasarannya bisa lewat marketplace ya, bisa lewat Instagram ya kan, bisa lewat apa namanya WA gitu. Itu kan teknologi ya. Coba kalau misalnya zaman dulu waktu belum ada internet, belum ada WA, belum ada Instagram ya, kita benar-benar pemasarannya adalah pakai brosur ya kan. Mungkin kalau teman-teman dulu pakai brosur gitu ya, disebar brosur gitu ya, sebar brosur. Sekarang kalau orang sebar brosur ya, saya sendiri ya kalau ada di lampu merah gitu orang sebar brosur produk ya saya nggak berani nerimanya gitu ya. Bukannya saya sombong gitu ya, cuman kan sekarang lagi pandemi gini ya, ngeri juga ya di brosur itu takutnya ada virus ya kan, misalnya dia punya COVID, batuk-batuk waktu bersin kena brosurnya kan, terus kita pegang gitu ya, masuk ke mobil kita gitu kan, nah, ngeri juga ya. Nah, jadi perkembangan teknologi menentukan juga ya. Nah, kemudian adalah kedua perubahan selera konsumen. Nah, tadi ya kembali ke ayam bakar bumbu kecap tadi ya. Selera konsumen mungkin kalau bumbu kecap sudah biasa ya, ayam bakar bumbu kecap sudah biasa ya. Tapi sekarang butuh konsumen butuh variasi lain nih ya kan. Tempat tadi bumbu mentai gitu kan, bumbu matah gitu ya, atau misalnya telur asin gitu ya. Nah itu uh, perubahan selera konsumen gitu ya. Jadi konsumen maunya sekarang yang macam-macam nih, maunya yang memiliki variatif rasa gitu ya. Kalau untuk usaha kuliner ya, memang lebih mudah itu Nova mohon ini ya bukannya. Tapi memang kalau contohnya kuliner itu masuk ke semuanya nih gitu ya, masuk ke semuanya dan mudah dipahami ya. Nah gitu ya. Jadi memahami selera konsumen gitu ya, konsumen sekarang maunya seperti apa gitu ya. Kemudian juga yang mendukung faktor pengembangan produk juga persaingan ya. Tadi itu persaingan semakin ketat ya, persaingan semakin ketat ya mau nggak mau perusahaan harus melakukan itu tadi mau innovation atau invention tadi ya kan, membuat produk baru ya, atau produk yang sudah ada ya. Kalau ayam bakar tadinya kecap menjadi ayam bakar bumbu mata kan itu namanya adalah innovation ya, innovation. Tapi kalau invention ya mungkin tadinya ayam bakar Nova, karena namanya ayam bakar Nova itu tidak ada menu lain, tapi misalnya Nova bikin lagi bebek misalnya gitu ya, bebek bakar misalnya, itu namanya adalah invention ya, yang tadinya tidak ada menu tersebut jadi ada gitu kan. Nah itu bisa ya, itu karena persaingan, karena ternyata bebek banyak yang orang nyari gitu ya, misalnya Mbak nggak ada bebek nih, wah nggak ada, kita cuman ini, maaf nih Bu, kita cuma jual ayam gitu kan. Nah, ternyata banyak yang nyari nih gitu kan bebek ya. Akhirnya bisa juga ya Nova, karena persaingan di tempat lain tuh ada tuh jual bebek gitu ya. Bebek ada, ayam ada, masa di sini nggak ada. Nah, saya gitu ya. Sehingga membuat persaingan ini membuat Nova menciptakan produk baru ya yang namanya adalah bebek bakar Nova Taskia gitu, bisa juga gitu ya. Nah, kemudian keempat juga siklus hidup produk yang pendek ya, dalam arti ya ini ya, adanya konsumen itu kadang-kadang bosan gitu kan, bosan ya. Sekarang boleh ya, sekarang boleh nomor satu gitu ya, tapi belum tentu di 2 tahun 3 tahun ke depan ya itu konsumen masih tetap mau menggunakan atau mengkonsumsi produk kita gitu ya, belum tentu masih mau gitu ya. Kayak ayam bakar belum tentu sekarang mungkin masih orang cari ayam bakar aja gitu ya, tapi belum tentu nanti berikutnya orang mau ayam bakar kecap aja, mungkin belum tentu gitu ya. Nah, kemudian juga yang terakhir yang pasti adalah keinginan untuk meningkatkan laba ya. Ini sudah pasti ya. Nah, kenapa kok mau melakukan invention atau innovation gitu kan, ya pasti ya ujung-ujungnya adalah
mendapatkan laba gitu ya kan, ya mana mau, kita nggak mungkin lah kita ya kalau ya yang penting impas, nah mungkin ya kita mau hidup dari mana gitu kan, yang penting ada laba ya, meskipun uh, tidak banyak ya, tidak usah banyak-banyak misalnya begitu, yang penting ada juga orang yang harganya, labanya ya, maksudnya keuntungannya tidak terlalu banyak, yang penting lakunya banyak gitu ya. Karena kalau lakunya banyak, otomatis nanti juga dapat banyak juga gitu kan keuntungannya. Tapi ada orang yang langsung produknya harganya yang dinaikin langsung tinggi gitu ya. Meskipun pembelinya sedikit ya, nah, tergantung ya, itu mungkin pangsa pasar yang golongan menengah ke atas gitu ya. Menengah ke atas ya mungkin yang beli di restoran yang mahal gitu ya, dan mungkin lebih sedikit ya kan, pasti kan daripada yang beli di restoran yang lebih murah gitu ya. Dalam arti karena yang segmen pasarnya adalah menengah ke atas ya, itu adalah mereka yang lebih mementingkan langsung dapat labanya besar gitu ya. Jadi tidak seperti yang konsumen yang menengah ke bawah, biasanya tuh untuk restorannya memang lebih banyak gitu ya. Dalam arti mereka sedikit-sedikit mendapatkan laba, tapi yang penting konsumennya banyak gitu ya. Nah, itu adalah faktor pendukung pengembangan produk ya menurut William Stanton ya. Nah, kemudian ada juga selain faktor pendukung ya, ada juga faktor penghambat ya. Nah, jadi menurut Kotler dan Keller ya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya proses pengembangan produk, yaitu pertama kekurangan gagasan ya, nggak ada ide nih, aduh nggak ada ide nih gitu kan. Gimana caranya nih bisa bersaing gitu kan. Saya harus bikin apa gitu kan, saya harus nambah produk bagaimana nih ya, produk yang saya sudah ada sekarang konsumen tadinya laris kok sekarang jadi stagnan nih, nggak pada beli ya, bahkan rugi gitu ya karena nggak pada beli gitu ya. Misalnya kita jualan bubur ayam gitu ya, bubur ayam tadinya laris gitu kan, kok lama-lama orang nggak pada beli. Nah, harus ngapain nih? Bingung gitu. Nah, itulah kekurangan gagasan gitu ya. Harus nambah apa nih? Ya, kekurangan gagasan. Nah, kemudian kedua adalah pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat gitu ya. Nah, tadinya misalnya kita punya eh, apa namanya produk gitu ya, Nanda produk keripiknya misalnya gitu ya. Tadinya di kampus yang jual keripik cuma Nanda nih ya, seangkatan ya, seangkatan cuma Nanda yang jual. Habis itu karena tahu dari Zoom ini ya, Aulia jualan juga keripik ya. Nova bikin juga invention, keripik keripik Nova. Nah, gitu ya. Jadi terbagi-bagi gitu kan. Pas Nanda nawarin ke Hasan misalnya, si Hasan bilang, waduh, maaf Nanda, saya udah beli nih sama Aulia gitu loh, gitu ya. Loh, beli biasa kan lu beli sama gue gitu. Ya, udah ditawarin dulu sama Aulia gitu. Nah, gitu. Jadi pasar udah terbagi-bagi tuh ya. Jadi itu yang menghambat pengembangan produk. Jadi membuat Nanda jadi males gitu kan, untuk aduh ya udah males deh gitu lah itu ya. Untuk ini lagi. Nah, ketiga adalah mahalnya proses pengembangan produk ya, mahal gitu ya proses pengembangan produk, karena tadi kan kita harus melakukan uji pasar gitu kan, kita harus ngasih tester gitu kan gratis gitu kan, itu kan uh, perlu biaya lebih ya. Nah, dan ini keempat adalah kekurangan modal ya. Aduh, kalau kita harus apa namanya pengembangan produk baru itu harus apa namanya tester ya kan, harus uji rasa dulu ya kan, enak apa enggak. Nah, itu kan perlu modal. Nah, itu tidak ada modal gitu. Jadi tidak bisa eh, melakukan pengembangan produk. Nah, kemudian yang terakhir adalah adanya kendala sosial dan pemerintah ya. Kadang-kadang juga misalnya harus ada izin apa BPOM ya, kalau itu ya, BPOM ya, kalau misalnya atau halal gitu ya, MUI gitu ya. Karena mungkin untuk mendapatkan izin dari hal dari MUI ya, mungkin untuk mendapatkan sertifikat dari BPOM gitu ya, mungkin juga kendala juga ya, mungkin ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi yang tidak bisa dipenuhi ya. Padahal kita yakin bahwa produk kita ini aman kok gitu, produk kita ini halal kok gitu ya. Cuma kan menurut kita gitu kan. Tapi menurut pemerintah belum tentu gitu ya, sehingga terhambat nih ya kita mau berkembang, tapi ada peraturan-peraturan dari pemerintah. Nah, yang harus kita penuhi. Nah, itu ya. Nah, itulah ya untuk faktor penghambat dari pengembangan produk. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Apa sudah cukup jelas ya
untuk jadi untuk bagian strategi pengembangan produk. Cukup jelas ya. Nah, jadi teman-teman bisa pakai nih ya untuk yang punya usaha. Harus bisa. Hasan nih, Hasan kayak mau nanya nih. Hasan mau nanya nih, Hasan Asari. Belum Pak. Kamu punya usaha apa, Hasan? Tahun kemarin saya ngejalanin kedai kopi Pak. Tapi setelah ada sidak jadi sepi Pak kedai kopinya. Jadi berhenti dulu sementara. Oh iya. Berarti Iya, kamu Pak. dulu punya kedai kopi ya? Dulu pernah punya kedai kopi Pak, tapi baru 5 bulan ini berhenti dulu. Mau Karena ganti konsep. Oh. Iya Pak, karena biaya sewanya sih mahal Pak, tempat. Biaya sewanya mahal. Oh iya. Baik ya. Semoga kedepannya bisa ini ya, Hasan bisa Buka lagi ya kedai kopinya ya. Nah, kalau kedai kopi memang saat ini banyak sekali persaingannya ya, Hasan ya. Jadi memang betul, Pak. Kita lihat di mana-mana ya kedai kopi ya kan, baik ada yang kedai kopi beneran gitu, maksudnya dia punya tempat gitu kan, seperti dari yang Starbucks ya sampai yang Janji Jiwa ya kan, sampai kedai kopi yang kapal api ya, sampai yang pakai sepeda ya. Banyak sekali persaingannya ya saat ini ya. Macam-macam tuh mereknya ya. Kita kalau sebagai pecinta kopi, kalau kita lihat waduh mereknya beda lagi gitu ya. Nah, memang kamu sebagai pengusaha kedai kopi, nanti kalau pas buka lagi ya betul-betul harus memperhatikan keunikannya mungkin ya, value-nya yang membuat produk kamu itu memiliki nilai lebih ya dibanding dengan produk sejenis gitu ya. Ya semoga sukses ya Hasan, nanti bisa buka lagi ya depannya. Amin. Terima kasih Pak. Oke, Ariana Laila. Nah, nih kayak mau nanya nih, Ariana. Tidak ada Bapak. Tidak ada ya. Nah, kalau gitu Putri aja, Wayuningrum. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Iya. Oke, kalau nggak ada, ya itu adalah materi untuk strategi pengembangan produk, gitu ya.